Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka, Prodi PGSD kelas 1C Surade, STKIP Bina Mutiara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai landasan histori pendidikan dalam mata kuliah landasan pendidikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian landasan, histori, dan pendidikan, baik itu dari segi bahasa maupun istilah. Pengertian landasan. Landasan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak. Sedangkan histori berasal dari bahasa Inggris yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu sejarah. Ada pula dalam bahasa Yunani yaitu historia yang diartikan sebagai orang pandai. Sedangkan menurut istilah, histori diartikan sebagai suatu kejadian atau keadaan pada masa lampau di mana dengan peristiwa tersebut yang menjadi acuan untuk mengembangkan kegiatan atau kebijakan pada masa kini. Nah, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang arif dan terencana serta berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, landasan histori pendidikan dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam studi histori atau sejarah pendidikan. Yang selanjutnya adalah kajian atau pembahasan dalam landasan histori pendidikan. Seperti yang dikatakan tadi, histori merupakan sejarah. Tentunya dalam kajiannya akan membahas mengenai sejarah, baik itu sejarah seluruh dunia mengenai pendidikan, ataupun sejarah pendidikan di Indonesia. Ada beberapa zaman yang memiliki pengaruh pada dunia pendidikan. Yang pertama adalah zaman realisme, rasionalisme, naturalisme, developmentalisme, zaman nasionalisme, zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme, serta yang terakhir zaman sosialisme. Selanjutnya, sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari zaman kuno atau tradisional, yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Nah, ada beberapa sejarah pendidikan yang memiliki peranan penting untuk diketahui, yaitu keadaan pendidikan di masa Belanda, Jepang, dan pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Nah, masa ini terkenal dengan politik etisnya. Jadi, pada awal abad ke-20, sekolah sudah mulai didirikan walaupun tidak dapat mengimbangi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Serta pada masa penjajahan Jepang dilakukan pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh putra, serta pada masa ini sudah tidak ada lagi dualisme pendidikan dari penjajahan Belanda dan menggantinya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Yang terakhir adalah zaman kemerdekaan sampai saat ini. Setelah Indonesia merdeka, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi yang diharapkan dapat mendukung bidang-bidang yang lain, khususnya dalam bidang pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia mulai berkembang dan lebih baik hingga sampai saat ini. Terlepas dari hal itu, ada beberapa isu problematika dalam histori pendidikan, yaitu yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Hal ini mungkin dialami karena masih banyak warga yang tidak bersekolah atau tidak menempuh pendidikan yang layak, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah mutu pendidikan.
yaitu kebanyakan hasil dinilai dan dilihat dari nilai akhir atau ujian nasional ataupun UN. Namun pada saat ini, pada tahun 2020, UN sudah dihapuskan oleh Menteri Pendidikan yang baru. Nah, kita berharap semoga mutu pendidikan di Indonesia semakin berkembang nantinya. Dan yang ketiga adalah masalah kurikulum. Kalian tahu nggak, sudah berapa kali Indonesia mengganti kurikulumnya atau mengubah kurikulumnya? Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, pemerintah Indonesia sudah mengganti kurang lebih 10 kali kurikulum pendidikan. Perubahan itu dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Pembahasan terakhir yaitu mengenai peranan landasan histori pendidikan. Mempelajari sejarah sangatlah penting, karena dengan mempelajari sejarah, manusia memperoleh banyak informasi manfaat sehingga menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menentukan sebuah kebijakan. Kemudian, seorang ahli pendidikan sebelum menangani pendidikan, maka terlebih dahulu harus memeriksa sejarah tentang pendidikan karena yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Nah, hal ini dicetuskan oleh Bidharta tahun 2009. Dan melihat sebuah sejarah, mereka bisa menentukan tujuan dari pendidikan tersebut, apakah sudah cocok untuk diterapkan pada masa kini atau tidak. Nah, kesimpulan dari presentasi saya adalah dengan mengetahui dan mempelajari sejarah, khususnya sejarah pendidikan, kita bisa menjadikannya sebagai tolak ukur untuk melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan, sehingga kita akan mengetahui sistem pendidikan yang baik dan sesuai untuk ditetapkan baik di masa kini atau sekarang ataupun di masa yang akan datang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.